Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan bersama-sama di minggu yang pertama di bulan September. Saya percaya saudara tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Ya, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan, membagikan firman Tuhan yang mungkin tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, saudara, tetapi kita ingin melihat bagaimana perjuangan Tuhan kita, Yesus Kristus, mempertaruhkan hidupnya, mati buat saya dan saudara. Kita sama-sama buka dalam Yesaya pasal 53. Satu pasal ini kita akan baca. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12, kita baca bergantian saudara-saudaraku ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan baca bergantian. Saya lebih dahulu, nanti saudara yang ayat selanjutnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Satu pasal ini kisah perjalanan dan situasi kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini. Kehadiran
kelahiran dan penderitaan Tuhan Yesus menjelang kematian Dia di atas kayu salib. Kita lihat ya, perjalanan Yesus, perjalanan Tuhan itu perjalanan yang penuh dengan penderitaan, saudara-saudara. Ya, tadi juga Oma sempat bersaksi ya, Oma jalan sini sakit kaki ya, udah sakit, puji Tuhan ya. Tapi kalau kita membaca ini, saudaraku, ya, waduh, saya hampir harus menangis ini, meneteskan air mata, saudara. Ya, betapa kasih Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Ya, saya bilang di hadapan kita ini ada tubuh dan darah Tuhan, saudara. Ya, kita memandang ini bukan sekedar air biasa atau roti biasa, tapi kita melihat dengan mata rohani kita bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang mati untuk saya dan saudara. Ya, mungkin saudara setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun kita memperingati hari Paskah, hari kematian Tuhan ya. Namun ini perlu saya gaungkan terus, saudara-saudaraku. Kenapa? Dua pokok penting yang akan saya bagikan pada hari ini. Dua pemikiran penting, dua hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan baik-baik dari pembacaan satu pasal ini, saudara-saudaraku. Apa itu, saudaraku? Mengapa kita harus selalu meneladani dan belajar kepada Yesus? Oh ya, saya lupa judul khotbahnya pada hari ini, meneladani Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus. Nah, sekarang mengapa kita harus selalu meneladani dan belajar kepada Tuhan Yesus? Di ayat lain berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, tapi kalau kita lihat konteks Yesaya 53 ini, saudara, ini adalah nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya bahwa Sang Mesias akan menderita sebelum mati di kayu salib. Nah, dua hal yang saya bagikan secara cepat saja pada hari ini, saudaraku, yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, dan mungkin bagi kita masing-masing kita harus pikirkan baik-baik. Mungkin nanti bagi Oma bisa share atau bagi kepada anak cucu, ya, bahwa penderitaan dan perjuangan Tuhan ini bukan penderitaan dan perjuangan yang main-main, saudara-saudaraku. Ya, tidak ada sedikit pun iseng-iseng main-main di sini, bercanda, tapi keseriusan Tuhan akan keselamatan jiwa kita. Tadi kita nyanyi lagu apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Hati kita ini hati yang kering, hati yang hampa. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, saudara-saudaraku, amin. Kalau bukan Tuhan yang membuat hidup kita, saya percaya kita beribadah ini karena Tuhan. Betul kan, Oma? Karena Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mulai manusia sekeliling kita kecewa, saudara-saudaraku. Ya kan? Tapi hari ini sampai nanti selamanya kita melihat, kita ingin meneladani Tuhan. Nah, dua hal yang saya bagikan pada hari ini, saudara-saudara. Pertama, mari saudara-saudaraku, saya ajak kita semua untuk buka Titus. Saya tunggu karena saya minta nanti Oma yang tolong bacakan ya. Dalam perjanjian baru ada suratan yang bernama suratan Titus. Jadi suratan Paulus kepada Titus. Titus pasal 2, buka dulu kalau sudah ketemu nanti dibaca ayat 11 sampai dengan ayat 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Silakan baca. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14 ya. Judulnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Amin. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Katakan amin. Amin. Saudara perhatikan, Oma tetap dalam ayat Titus, perhatikan mengapa kita harus selalu meneladani dan belajar kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, pokok pikiran yang pertama,
Karena tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus saja yang rela kehilangan segalanya demi kita anak-anaknya, demi kita umat manusia, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau kita memahami hal ini, saudaraku, karena tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang rela kehilangan segalanya demi saya dan saudara, demi anak-anaknya, demi umat manusia. Oleh karena itu apa, saudara? Oleh karena itu, berdasarkan ayat itu yang tadi kita baca, kita wajib menghormati dan menghargai selalu kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Kita wajib. Saudara, bagaimana kita menghargai kata wajib ini, saudara-saudaraku, yang saya katakan ini? Di ayat ke-12. Saya baca kembali Titus 2 tadi. Oma perhatikan ya. Semua kita perhatikan ayat 12. Ia mendidik kita supaya apa kita, saudara? Kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Nah, kita harus belajar kepada Tuhan. Kita harus tinggalkan segala kefasikan, kebohongan, dusta, munafik, dan keinginan duniawi. Dan supaya apa, saudaraku? Kita hidup apa? Bijaksana, adil, dan apa? Dan apa? Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oma, tolong bagikan ini kepada anak cucu Oma. Haleluya. Ini tujuan hidup kita. Beribadah dalam dunia hari ini. Istri dan anakku demikian. Saudara-saudara yang melihat video khotbah ini, kalau saudara adalah orang percaya, merasa adalah anak Allah, maka saudara punya kewajiban untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara sudah terpanggil menjadi orang percaya. Saudara ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu perjuangan. Banyak kali saudara kita berusaha, berjuang dalam hidup ini. Saya hargai, maka itu saya salut tadi sama Oma ya. Dalam keadaan kaki mungkin kurang sehat, Oma masih mau ingat ke rumah Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara ini, jadi kita temukan ayat firman Tuhan ini. Kita punya alasan. Kenapa saya datang ke gereja? Kenapa saya beribadah? Bukan karena kita sekedar orang Kristen, saudara. Tetapi kita tahu karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua. Karena tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus yang rela kehilangan segala-galanya demi untuk saya dan saudara. Amin, saudaraku. Amin. 17 tahun yang lalu, saudaraku, Tuhan mengambil anak kandung kami. Ya, secara manusia saya sedih, saudara-saudaraku. Ya, pasti saudara pernah kehilangan sesuatu dalam hidup ini yang saudara sayangi, yang saudara suka. Tetapi kita lihat, saudara-saudaraku, ya, kita lihat, kita memandang kepada Tuhan. Dia rela kehilangan nyawanya, dia rela kehilangan hidupnya. Kalau kita tadi baca pasal 53, saudara, ya Tuhan, kita cuma bisa berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau ditindas, engkau dihina. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus tidak membuka mulut. Dalam artian dia tidak mengeluh, dia tidak melawan. Saudara, milikilah kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mungkin orang lain tertawa, masa bodoh lihat kita mau beribadah, ya. Tapi saudara tahu tidak, apa yang kita tabur dalam dunia ini nanti pasti akan kita tuai, saudara. Amin. Pasti. Tuhan sudah bilang dalam ayat 12 tadi, dalam Titus tadi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Nah, saudara, kita tinggalkan kefasikan. Kefasikan itu hidup dalam kegelapan, saudara. Hidup dalam kemunafikan. Iya, ada banyak orang berkalungkan salib. Banyak. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, hancur, saudaraku, menyedihkan. Dalam satu ayat, saya lupa di mana, di Petrus kalau salah,
Tuhan pernah bilang, waktu di Injil ya, lebih baik orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ya, kalau hidupnya hanya untuk menginjak-injak anak Allah. Ada firman Tuhan kata begitu. Saudara, saya selalu menegur diri saya juga sendiri. Hidup ini cuma sementara. Jangan kamu kejar keinginan dunia. Tetapi kalau Tuhan memberkati kamu dengan berkat jasmani, syukuri. Jangan bergantung kepada itu. Tetap selalu bergantung kepada Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Pikiran yang pertama, pokok pikiran yang pertama saya mau bagikan pada kita semua. Mengapa kita harus selalu meneladani dan belajar kepada Tuhan Yesus? Karena tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus saja yang rela kehilangan segalanya demi kita, anak-anaknya, demi umat manusia. Oleh karena itu, hormati dan hargai selalu kasih karunia Tuhan. Amin. Pada tulisan lain, Paulus bilang dalam Korintus, tadi di lagu pembukaan, masih ingat lagu pembukaannya Pak? Nah, kita lihat ayat firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus 15. Saya minta Omar lagi tolong bacakan. Saya tunggu ini lagu pembukaan ibadah tadi. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Tolong ayat ke-10. Omar yang bacakan. Gak apa-apa Mas, sambil duduk aja. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. 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 Haleluya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Iya. Sekitar 600 tahun, 700 tahun sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesaya sudah membuatkan ini. Ya. Sehingga bersyukurlah saya dan saudara hari ini dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, kita masih boleh hidup dan beribadah kepada Dia. Haleluya, saudaraku. Jadi tolong hormati Dia, hargai Dia, hargai kasih Tuhan Yesus yang lebih dari segala-galanya. Pokok pikiran yang kedua, saudaraku, kita kembali kepada kitab Yesaya tadi. Dalam Yesaya tadi, saudara, dalam satu perikop ini, saudara-saudaraku, saya waktu mempersiapkan khotbah ini, Tuhan, tolong Tuhan, apa yang saya bisa ambil, intisari yang saya bisa ambil dari perjuangan Tuhan, penderitaan Tuhan Yesus, sehingga kami bisa diberkati dalam firman Tuhan ini. Maka itu saudaraku, saya membaca Yesaya 53 ini. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, saya juga ingin merujuk kepada Yesaya 40 ayat 29. Ayat ini minggu yang lalu sudah saya bagikan, tapi sekali lagi kita mau baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 29. Nanti pikiran yang kedua, perenungan yang kedua kita akan lihat apa itu. Yesaya 40 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, mengapa kita harus selalu meneladani dan belajar kepada Tuhan Yesus berdasarkan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus tadi di Yesaya 53 dan Yesaya 40:29. Yang kedua, kenapa kita harus meneladani Dia? Karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk jangan menyerah dalam kehidupan ini. Saya ulangi, yang kedua, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan menyerah dalam kehidupan ini. Dia beri kita kekuatan, seperti khotbah minggu lalu, ya. Dia memberi kita kekuatan dalam segala keadaan. Dia selalu memberi kita kekuatan dan semangat kepada kita yang tidak berdaya. Amin, saudaraku. Haleluya.
Hari ini siapa yang beri kita kekuatan? Tuhan Yesus. Amin. Besok siapa yang beri kekuatan? Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus yang beri kita kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Masih ingat kan khotbah minggu lalu? Filipi 4 ayat 13. Ya kan, masih ingat? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku. Luar biasa. Jadi 2 renungan pagi hari ini saya lepaskan bagi kita semua, saudara-saudaraku. Ya, mari. Saya mau ajak kita semua yang ada dalam satu ruangan ini, dan bagi saudara yang juga menonton video khotbah ini. Ya, mengapa kita harus selalu meneladani dan belajar kepada Tuhan Yesus? Karena tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus saja yang rela kehilangan segalanya dan demi kita anak-anaknya. Dan kedua, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan menyerah dalam kehidupan ini. Jadi jalani hari-hari hidup kita dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Catatan yang terakhir, saudara, kita kembali pada Yesaya 53. Ini ayat terakhir sebelum kita akan makan sidang dalam tubuh dan makan sidang dalam perjamuan kudus. Saudara perhatikan di dalam Yesaya 53 ini, saudaraku. Kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 12, bagian kalimat yang terakhir yang menarik perhatian sekarang. Yesaya 53 ayat 12, bagian terakhirnya. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, kita baca sama-sama, dan berdoa untuk apa? Pemberontak. Saudara lihat, kita lihat. Dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa untuk setiap orang yang sudah menyakiti hati dia. Inilah kasih Tuhan, kasih Bapa. Saudara, hari-hari ini kita harus tetap selalu memiliki kasih Bapa, kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan selalu membalas kejahatan dengan segala kebaikan. Amin, saudaraku. Apalagi Tuhan selalu memberikan banyak kebaikan buat saya dan saudara. Hari ini, saudara-saudaraku, kita mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Ya, di masa lalu kita mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita tidak mau menyimpan kepahitan, kita tidak mau menyimpan dendam, kemarahan. Karena hal-hal seperti begitu, saudara. Karena hal-hal seperti begitu tidak akan membuat iman kita bertambah di dalam Tuhan. Justru akan membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Itu saja pesan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi hari ini kita mau melewati perjalanan hidup kita, hari-hari hidup kita dengan bersandar kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Baik kita yang masih muda, baik kita yang sudah berumur, ya, kita ini semua ada karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita, Tuhan Yesus menolong kita selalu, ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Belajar kepada Tuhan Yesus selalu, ya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidup
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu.